Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 insya Allah akan sedikit mempresentasikan materi sintesis informasi melalui kajian teoritis dalam penelitian, yang mana kami beranggotakan saya sendiri, Rizamul Malik Akbar, Syarifi Lulu'ul Mufarihah, Umi Kulsum, dan Mbak Nora Atika. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelum kita beranjak mendengarkan pemaparan dari pemateri-pemateri kita terlebih dahulu kita buka forum ini dengan sama-sama melafalkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja. Untuk materi pertama, Mbak Syarifi Lu'lu'ul Mufarihah, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teori dalam penelitian. Banyak sekali definisi teori dalam penelitian yang diberikan oleh para ahli. Para peneliti menggunakan teori secara berbeda dalam berbagai jenis penelitian. Tetapi beberapa jenis teori hadir dalam sebagian besar penelitian sosial. Secara umumnya, teori adalah sebuah sistem konsep yang mengindikasikan adanya hubungan antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita untuk memahami sebuah fenomena. Kemudian ada menurut Jonathan Turner mendefinisikan teori sebagai sebuah proses mengembangkan ide-ide yang ada untuk membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa sebuah peristiwa itu bisa terjadi. Teori merupakan sekumpulan konstruk, definisi, dan proporsi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik dan menyeluruh melalui beberapa spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan sebuah fenomena. Proporsi tersebut merupakan rancangan usulan atau ungkapan yang dapat dipercaya, disangsikan, disangkal, dan dibuktikan kebenaran atau ketidakbenarannya. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa teori adalah sekian proporsi yang tersusun sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan atau meramalkan fenomena. Nah, dari kedua pendapat tersebut, dua pendapat tersebut dapat kita jelaskan bahwasannya teori ini adalah sekumpulan konsep, definisi, proporsi, dan proporsi tentang suatu variabel yang dapat kita kaji dan dikembangkan oleh seorang peneliti. Kemudian, teori itu bisa berupa sebuah penjelasan atau hal-hal yang menjelaskan tentang sebuah sistem. Yang mana sistem tersebut mendiskusikan tentang bagaimana sebuah fenomena terjadi dan mengapa fenomena tersebut bisa terjadi. Nah, teori itu mengandung arti yang penting apabila teori tersebut dapat melukiskan, menerangkan, dan meramalkan gejala yang ada. Teori itu membutuhkan konstruksi agar dapat mengandung makna yang utuh dan mendalam sehingga dapat dipahami secara sistematis dan dapat dikaji secara teoritis. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Syarifi Lu'lu'ul Mufarihah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis teori yang akan disampaikan oleh
Umi Kulsum. Kepada beliau kami persilahkan. Kemudian, jenis-jenis teori penelitian. Di sini terdapat beberapa macam teori dalam penelitian. Di antaranya teori induktif. Teori ini menerangkan suatu hal dari data ke arah teori. Yang kedua, teori deduktif. Teori ini memberi keterangan dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data yang akan diterangkan. Dan yang ketiga, teori fungsional. Teori ini nampak adanya suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data yang mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. Artinya, ada pola yang saling mempengaruhi antara data dan teori. Dipandang sebuah teori ini sebagai cara pandang menunjuk pada suatu cara menerangkan yang menggeneralisasi, dan cara pandang sekelompok hukum yang disusun secara logis. Cara pandang ini melihat hubungan yang deduktif antara data dan teori. Suatu teori dapat berupa rangkuman mengenai suatu kelompok hukum yang didapatkan dari proses empiris pada bidang ilmu tertentu. Kemudian sebuah teori ini diperoleh melalui serangkaian proses ilmiah. Dengan demikian, teori harus dapat diuji ulang kebenarannya. Itulah sebabnya ada suatu riset yang dilakukan bertujuan untuk menguji kebenaran suatu teori. Kesalahan dalam sistematika proses penelitian dapat menjadi penyebab suatu teori dapat dibantah, bahkan dibatalkan oleh teori lain. Hasil pengujian terhadap suatu teori dapat berupa penguatan atau pelemahan dan pembatalan. Kemudian menurut Joss dan Lecomte membagi besar. Teori ini sistem yang secara ketat mengaitkan proposisi-proposisi dan konsep-konsep yang abstrak sehingga dapat digunakan untuk menguraikan, menjelaskan, dan memprediksi secara komprehensif sejumlah fenomena besar secara non-probabilitas. Yang kedua, theoretical model, yaitu model teoritis, yang keterhubungan yang longgar atau tidak ketat antara sejumlah asumsi, konsep, dan proposisi yang membentuk pandangan ilmuwan tentang dunia. Yang ketiga, teori formal dan tingkat menengah, yaitu proposisi yang berhubungan yang dikembangkan untuk menjelaskan beberapa kelompok tingkah laku manusia yang abstrak. Dan yang terakhir, teori substantif adalah teori yang paling rendah tingkatan abstraksi dan sangat terbatas dalam kerumunan generalisasinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Umi Kulsum atas pemaparan materinya. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu peran dan fungsi teori dalam penelitian yang akan disampaikan oleh Mbak Nora Atika. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya, moderator. Langsung saja di sini saya akan menerangkan tentang peran dan fungsi teori dalam penelitian. Semua penelitian ini memiliki kaidah-kaidah ilmiah. Jadi semua peneliti harus menggunakan dasar teori ilmiah. Pada penelitian kuantitatif dan penelitian eksperimen, teori harus sudah jelas sebelum penelitian itu dilakukan. Tujuannya karena teori ilmiah akan dijadikan dasar untuk memperjelas suatu masalah penelitian, dasar penarikan kesimpulan, dan memprediksi hasil akhir dari suatu penelitian. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori berfungsi untuk memperjelas masalah penelitian sehingga para peneliti juga pembaca hasil penelitian itu dapat dengan mudah mengidentifikasi masalah yang ada dalam suatu objek penelitian. Selanjutnya, fungsi
dari teori juga sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis penelitian. Jadi peneliti dapat menyusun dugaan sementara yang didasarkan pada masalah yang ditemukan dengan membandingkan pada teori-teori yang ada sebelumnya. Dan yang ketiga fungsinya yaitu sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa penyusunan instrumen penelitian ini didasarkan pada kajian teori-teori yang relevan. Sedangkan menurut Wakiran, beliau berpendapat bahwa fungsi teori dalam suatu penelitian diantaranya yang pertama sebagai identifikasi awal dari masalah penelitian dengan menampilkan kesenjangan, bagian-bagian yang lemah, dan ketidaksesuaiannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi fungsi ini memberikan suatu kerangka konsepsi penelitian dan memberikan alasan mengapa perlunya dilakukan suatu penyelidikan. Fungsi yang kedua yaitu untuk mengumpulkan semua konstruk atau konsep yang berkaitan dengan topik penelitian. Kemudian melalui teori ini kita dapat membuat pertanyaan-pertanyaan yang terinci sebagai pokok masalah penelitian. Dan fungsi yang ketiga yaitu untuk menampilkan hubungan antara variabel yang dimiliki. Jadi melalui proses ini kita dapat membandingkan topik penelitian dengan penemuan-penemuan yang ada. Teori yang tepat adalah teori yang bersesuaian dengan ruang lingkup masalah. Hal penting dalam suatu kajian teori yaitu menguraikan landasan berpikir yang mendukung penyelesaian masalah dari penelitian yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu tujuan dari proses kajian teori. Yang pertama, untuk membatasi masalah penelitian. Yang kedua, menemukan benang baru yang diteliti. Yang ketiga, menghindari pendekatan yang tidak sesuai. Yang keempat, memperoleh metodologi yang mencerahkan. Yang kelima, mengidentifikasi rekomendasi untuk penelitian yang lebih jauh dan mencari grand teori pendukung. Selanjutnya yaitu peran dari kajian teori. Yang pertama, memperjelas dan fokus pada permasalahan penelitian. Yang kedua, menyusun dan memperbaiki metodologi. Yang ketiga, memperluas pengetahuan dan landasan teoritis. Dan yang keempat, menghubungkan dengan pengetahuan yang terkait dengan penelitian tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya yang luar biasa. Selanjutnya yaitu pemaparan materi yang terakhir yang akan saya sampaikan. Baik, bismillah. Itu tahapan penyusunan kajian teori. Yang pertama yaitu mencari sumber pendahuluan. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi buku-buku, artikel, laporan, penelitian, dan publikasi lainnya yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Yang kedua, tahapan yang kedua yaitu menggunakan sumber tambahan. Yang dimaksud dengan sumber tambahan yakni sebuah dokumen yang ditulis oleh seorang yang tidak secara nyata melakukan penelitian, mengembangkan teori atau mengutarakan pendapatnya bahwa mereka telah mensintesis menjadi sebuah tinjauan pustaka. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu membaca sumber utama. Pada tahapan ini, jika peneliti hendak mengutip hasil temuan peneliti yang lain, maka seharusnya dilakukan dengan cara langsung mengutip dari peneliti asli, bukan mengutip kutipan dari sebuah kutipan yang sudah dilakukan oleh orang lain. Yang keempat atau yang terakhir yaitu mensintesis bahan bacaan. Seorang peneliti haruslah pandai memilih dan memilah bahan yang akan dikutipnya dalam kajian teorinya. Artinya, tidak semua sumber yang dibaca lantas dimasukkan ke dalam bahan kajian pustakanya.
menggunakan sumber bacaan yang sudah terbukti kredibilitasnya, dan setiap jenis penelitian memiliki pola sintesis yang berbeda. Kemudian Sugiono mengatakan bahwa secara umum langkah-langkah untuk dapat melakukan kajian teori adalah sebagai berikut. Yang pertama, tetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. Yang kedua, cari sumber-sumber bacaan seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, ataupun disertasi sebanyak-banyaknya dan yang relevan dengan setiap variabel yang diteliti. Yang ketiga, lihat daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang akan diteliti, atau untuk referensi yang berbentuk laporan penelitian, lihat judul penelitian, permasalahan, teori yang digunakan, tempat penelitian, sampel sumber data, teknik pengumpulan data, analisis kesimpulan, dan saran yang diberikan. Selanjutnya yang keempat, cari referensi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan. Bandingkan antara satu sumber dengan sumber yang lain, dan pilih definisi yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang kelima, baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti, lakukan analisa, renungkan, dan buatlah rumusan dengan bahasa sendiri tentang isi setiap sumber data yang telah dibaca. Dan terakhir, deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber-sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Sumber-sumber bacaan yang dikutip atau digunakan sebagai landasan untuk mendeskripsikan teori harus dicantumkan. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi, dipresentasikan tadi bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami tutup ihdinas siratal mustaqim. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.